konten pertama kita di YouTube yang nggak ada namanya. Kalau misalnya udah tayang, berarti kita udah punya nama. Kita mau ngobrolin apa nih? kita ngobrolin apa ya? Kita mendingan jawab pertanyaan aja kali ya dari teman-teman yang Iya, ada di sini. biar ada konsepnya gitu Iya, ini biar channel. konsep. Coba, adakah siapa ada pertanyaan? Pertanyaan. Ya, Jeng, jeng, jeng. Ini tuh sebenarnya uji coba. Coba. Apa pendapat kalian tentang split bill? Ini pertanyaan langsung. Ini untuk pertanyaan Pertama ya. pertama kali kencan sama cowok apa gimana ya Mbak kira-kira? Coba yang ngasih pertanyaan ini pertama kali kencan sama cowok atau Kalau kita main sama teman-teman cewek nih? Bisa pertama, bisa seterusnya. Oh, coba kalau menurut yang udah pernah nih. Kalau gua untuk pertama kali jalan sama cowok ya, kalau sampai split bill sih belum pernah ya. Oh, belum pernah. Belum Biasanya Gue yang bayarin. nah bucin. bucin bulol. Terus Terus kalau lu gimana? kalau misalnya split bill kalau sama temen sih wajar-wajar aja, sama cowok juga sih wajar aja kayaknya. Kayaknya nggak harus dia atau kita terus deh yang bayar. Ya emang bisa gantian, cuma kalau untuk pertama kali ya gimana sih ya? Kalau lu Kayak pernah? gua langsung kalau gue ngeliat cowok pertama kali jalan langsung split bill itu ya kayak ini Oh, kayaknya enggak ya. Enggak. Apalagi kalau dia ngajak jalan. iya benar. Jadi lu pura-pura Iya. pura-pura nggak ngeluarin mandi duit. aja. Terus next ini Next ini ada lagi. dari versi cowok. Jadi ini dari versi cewek ya. Nggak tahu. Jeng. Ini konten apa? Nggak tahu. Jadi perspektifnya tuh beda-beda ya jawabannya. Nih apa nih dari versi. Kamu percaya nggak sama kata sekarang jalanin aja dulu? Please. Kalian jangan percaya sama kata-kata sekarang jalanin aja dulu. Jangan percaya. Itu kayak template ya. Kayak template gitu. Sekarang kita kayak misalnya kamu suka sama cowok atau cowok itu suka sama kamu. Sekarang kita jalanin aja dulu ya. Itu kayaknya kayak itu nggak ngasih kepastian. Jadi kayak lu dikasih hubungan yang ngambang nggak sih? Iya. Ngambang nggak sih kayak gitu jatuhnya? kayak jatuhnya ngambang. Kalau aku tuh maunya kayak versi iya enggak. Kalau versinya Iya, maksudnya kalau lu mau ya udah ayo kita komitmen. Nggak usah kayak jalanin aja dulu. Berarti kita masih bebas dong. iya. Jadi kalau misalnya kita atau si versi ceweknya jalan sama cowoknya juga nggak boleh cemburu. Nah iya itu kalau Terus versi jalanin dulu. Tapi kadang biasanya sih realitanya enggak. Masuk nggak? Masuk gak? Kalau enggak bisa ada komen di bawah ini ya, bisa komen-komen, kita sharing bareng-bareng. Ada lagi? Ada lagi kita. Ini Yeay. versi cowok. Apa mindset yang membuat kalian bertahan saat ada masalah? Widih, dalam. Kalau aku selalu nerapin di dalam otak aku, diri aku itu kalau ketika ngadepin masalah ya, bertahan itu aku selalu bilang it will pass. Asik. Kalau enggak all is well. Artinya apa? Semua akan baik-baik saja dan terlewati. Bukan dilarang merokok. Nih, kalau dia kayak gitu, kalau aku sih ngejalaninnya kayak sama sih hampir mirip kayak gitu, cuman kayak kemarin aja bisa, masa sekarang nggak bisa? Mungkin yang kemarin itu kayak masalahnya tuh lebih besar. Kenapa pas masalah sekarang datang tuh kayak apa namanya masalah kecil, tapi kok kayaknya susah banget gitu. Susah ngomongnya. Iya, jadi kayak lebih kayak berasa bersyukur aja, bersyukur. Mindset aku sih selalu bersyukur ya. Karena hidup itu ini balance, bahagia, sedih gitu aja. Tapi pernah nggak sih kayak gini nih? Kayak misalnya lagi kamu dalam keadaan bahagia, kayak ngerasa kayaknya ini akan berlangsung lama nggak sih? Pernah nggak sih ada kayak ngomong kayak gitu? Sering kayak ini sampai kapan ya? Iya. Kok gini-gini aja kok nggak ada kemajuan ya? Padahal di situ kita udah ada di jalan keluar sebenarnya, tapi kita kayak masih ngerasa blunder aja. Terus kalau misalnya enggak nih, misalnya kamu lagi ada di momen bahagia, terus di momen bahagia itu kayak ya Allah bahagia ini semoga bertahan lama apa sampai kapan ya gitu. Iya, pernah sering. Pernah kan kayak gitu kan, tiba-tiba
kayaknya abis bahagia ini akan ada sedih lagi deh. Nah, tapi gitu. kayaknya ritmenya Iya, bahagia. cuma sebentar banget. Iya. Habis itu sedihnya Sedih. lama. Sedihnya 3 kali, bahagia Bahagia sekali. Ya mungkin kita harus lebih banyak belajar bersyukur, itu intinya. Terus alhamdulillah. Ada Oke, next. Kita random aja ya, namanya juga baru Apa sih pemula. yang biasanya bisa bikin cewek suka pada pandangan pertama? Oh, ini yang nanya cowok ini apa sih, coba kalau kamu bisa cewek, ya dari versi cewek yang suka, kamu misalnya suka sama pandangan. Pandangan pertama tuh cowok yang rapi, wangi, terus dia ngasih nge-treat kita tuh omongannya tuh yang kayak halus gitu. Oh, berarti dia itu kayak affirmation ya? Kamu ya word affirmation ya? Iya. Kalau kata orang mah itunya apa, love language ya? Iya. Kalau dia tuh berarti biasa seneng digombalin. Iya. Kalau misalnya versi aku sih, kalau suka pada pandangan pertama tuh pertama wangi, pasti good looking. Walaupun kita ini pun gak good looking. Bewokan. Udah nyepret. Dia bewokan. Kalau aku yang good looking, wangi, kukunya bersih, terus kadang kalau misalnya ngeliat cowok gitu, dia itu action atau berbuat baik ke orang tanpa ngomong, nggak banyak ngomong, itu cowok cool bet. Oh. Ya, ini nggak tahu pertanyaan dari siapa. Pasti Heru. Apa sih yang bikin cewek ilfeel sama cowok? Sumpah. Dari lu dulu deh. Dari aku. Kalau nih gampang, cowok yang bikin ilfeel itu celamitan, bau. Sumpah. Terus pelit. Kalau cowok pelit itu kayaknya nggak usah pelit sama kita deh. Misalnya pelit sama dirinya sendiri deh. Udah pelit sama dirinya sendiri, berarti bisa pelit juga sama orang lain. Itu tuh kayaknya nggak banget deh, nggak bisa yang kayak gitu. Apalagi bau. Ya pokoknya dia kayak terus sama sok cool, kayak menunjukkan bahwa dirinya itu kayak berduit, kayak sok-sokan deh. Cowok sok tuh kayak nggak banget. Coba dirimu. Cowok yang suka modal. Nggak mau modal. Ya itu pelit, hampir mirip pelit. Pelit ya. Ya terus pernah jalan kan? Siapa yang bayar? Kan bulol. Ya. Gue tipe orang yang bulol sih. Kalau udah Apa bulol? gue cinta loh. Terus apalagi, cuman itu yang bikin ilfeel. Banyak sih, tapi ya yang paling itu cowok pelit. Cowok pelit yang kayaknya enggak deh. Karena kita tuh orangnya royal banget. Kita royal, kita kalau untuk kita nggak matre ya, kita nggak matre, kita nggak neko-neko ya. Kalau matre ya berapa kita kerja? Asik. Pale. Udah lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kayak curiga nih tulisannya. Apa sih? Nih ya, ini pertanyaan dari Hairul Umama. Apa enaknya dan gak enaknya HTS menurut kalian? Hubungan tanpa status, tapi biasanya sekarang itu disebutnya friends with benefit. Bukan friend zone. Beda ya? Sama aja friends with benefit gak sih? Hubungan tanpa status, lu berhubungan, tapi lu kagak ada status apa-apa. Coba kalau menurut lu coba dulu deh. Nah, kalau menurut aku sih HTS itu kayaknya kayak jalanin aja dulu ya. Hampir mirip kayak yang pertanyaan sebelumnya, itu jalanin aja dulu. HTS itu kayaknya enggak deh. Sebuah hubungan itu harus benar-benar kayak ngasih kepastian. Kalau kayak gini namanya main-main ya. Enggak, dia ini enggak niat untuk menjalani suatu hubungan, kayaknya enggak deh, bye aja. Kalau dia bilang jawabnya kayak ya, kalau aku jawabnya enaknya deh. Bisa jalan sama siapa aja sih, bebas mau ngapain aja. Oh, masa sih? Lo bebas kan sih? Lo bebas kan? Kan gue gak ada hubungan apapun sama lo gitu kan. Jadi kayak ya bebas, gue mau jalan sama siapa, gue mau kemana sama siapa. Jadi lo gak ada hak buat ngelarang. Itu enaknya sih, benefitnya itu. Udah. Terus kalau yang gak enak? Gak enaknya ya ketika kita ngeliat dia jalan sama yang lain tuh kayak
Di lu gue apa sih gitu, gue mau marah tapi gue nggak bisa gitu, gue mau cemburu tapi gue nggak boleh gitu. Kalau misalnya dia yang cemburu atau marah sama kamu, Ya balik lagi. kan HTS. Jadi terserah dong, Iya. harusnya. Oke, Berarti sama-sama egois dong HTS itu jatuhnya. berarti hubungan egois dong. Iyalah. Oke. Ada lagi? Ada berapa pertanyaan lagi nih kita? Berasa tenar. Nih, ini move on atau balikan? Jelas move on lah. Move on. Ingat. Move on itu kalau misalnya balikan, itu berarti pemaaf banget sih. Tapi nggak tahu pemaaf, nggak tahu bucin ya. Tolong. Karena buat apa sih kalau kita balikan lagi sih kalau kita Sampai batuk. akhirnya bakalan sama lagi kayak gitu. Kalau gue sih mendingan move on ya. Berarti kamu bukan orang yang tipe ngasih kesempatan sama pasangan, misalnya tentang pasangan ya? Enggak, aku udah yang langsung kayak cut off. Aku tipe orang yang cut off. Misalkan dia ngelakuin kesalahan atau kita udah putus, ya buat apa kita balikan lagi? Kesalahan misalnya kamu lagi misalnya pacaran lah atau apa lagi menjalani suatu hubungan serius. Terus hal apa yang bikin kamu itu kayaknya nggak termaafkan deh ini? Oh, kayak selingkuh. Oh, selingkuh. Selingkuh. Jadi kalau misalnya ada sekali, pasti ada yang kedua kali iya, gitu. pasti. Itu bukan apa ya? Bukan ketidaksengajaan tapi ke penyakit ya. Penyakit ya? Penyakit. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir ya? Terakhir. Oh, masih ada lagi. Apa nih? Kenapa wanita itu sulit dimengerti? Kenapa ya? Kita bukannya sulit dimengerti gak sih? Padahal kita selalu mengerti loh. Maunya laki-laki gimana gak sih? Cuman kayak laki-laki itu terlalu bagi Rumit. iya, laki-laki yang terlalu rumit. Iya, kita Ini nanya laki-laki masalahnya. Ini laki-laki yang nanya. Jadi menurut kalian apakah wanita itu sulit dimengerti? enggak, please. Wanita itu sangat mengerti. Sangat mudah dimengerti. Sangat mudah dimengerti ya. Ibaratnya keadaan cowoknya gimana pun kita ngerti ya. Coba pahami lagu Ada Band. Karena wanita ingin dimengerti. Berarti kalau wanita sulit dimengerti emang laki-lakinya aja yang nggak mau ngertiin. Iya. Benar nggak sih? Pikirannya terlalu picik, hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi cowok-cowok zaman Kalau yang nggak setuju, komen di bawah. Oke. Kalau kamu, nih yang nanya laki nih, yang nanya laki. Ya emang karena dianya nggak mau ngertiin, bukan wanita yang sulit dimengerti, tapi emang karena Tapi- laki-lakinya yang nggak mau ngerti. Nih, tapi memang ya ini versi lain ya. Kalau misalnya versi kayak logikanya gitu, memang kadang wanita ya ditanya A, jawabannya nanti melingkar dulu. Padahal jawabannya itu aja, tapi dia melingkar dulu. Gak tahu kamu apa. Udah, ini pertanyaan terakhir. Wow. Udah, nggak usah nanya lagi. Pertanyaan terakhir. Ya, kita close. Nih, lagi sibuk, lagi bucin. Kenapa nggak mau pacaran? Kalau aku memang nggak pernah pacaran. Dan kayak belum pernah deh. Bukan yang Tapi jatuh hati kalau ya manusia jatuh cinta itu pasti pernah, nggak mungkin enggak. Gimana sih, gue masih punya hati. Tapi nggak mau pacaran ya karena memang ini masuk banget loh ke mic lah. Ini masuk banget ke mic, kamu lagi sendawa. nggak apa-apa lah. Aduh, ini kenapa kamu pacaran? Emang kayaknya enggak aja kayak gitu deh. Kalau misalnya mau pacaran, kalau memang yang enggak kayaknya enggak. Dia mau pacaran enggak karena dia udah terlalu banyak luka di hatinya, jadi dia nggak mau pacaran lagi. Aku udah banyak luka. Jadi aku kayak udah mau nutup diri aja karena rasa trauma, jadi aku nggak mau pacaran. Tapi kalau mau ngajak nikah, Iya, kalau ngajak nikah dan serius, kita please. ada tambahan lagi udah ya. Udah Ini ya. pasti si apa nih yang tambahan. Udah, ini adalah les
question. Taram. Enggak tahu. Jreng. Mohon jangan dibully ya kita ya. Kita ini amatir. Kita masih amatir. Tapi kalian harus nonton. Nih pertanyaan kayaknya selingkuh atau diselingkuhi? Kayaknya sebenarnya sakit dua-duanya ya. Yang satu sakit karena nggak puas dengan atau nggak menerima pasangannya. Kalau misalnya selingkuh itu karena nggak menerima pasangannya atau kayak bosen. Kalau diselingkuhi nggak tahu sih. Kalau aku sih ini antara pilihan dan harus milih berarti. Kamu selingkuh apa diselingkuhi? Diselingkuhi. Biar gak nyesel. Aku juga diselingkuhi. Berarti aku juga setelah diselingkuhi itu harus introspeksi kurangnya aku apa? Apa salahku? Apa salah dan dosaku sayang? Nah, mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang puas sama jawaban-jawabannya, silakan di komen. Berarti kalau misalnya kalian komen video ini, berarti kalian telah mendukung video kami. Teman-teman jangan lupa like dan komen dan subscribe.